Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar kalian hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tidak bosan-bosannya Bapak mengingatkan kalian untuk terus selalu menjaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun, kemudian jaga jarak. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak absen dulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Renata tidak hadir ya? Oke, baik. Kita lanjutkan. Hari ini kita akan mempelajari tentang menyelesaikan masalah pertidaksamaan linier satu variabel, ya. Ya, kompetensi dasar kita adalah 4.8 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Kemudian indikator pencapaian kompetensi kita 4.8.2 menyelesaikan masalah pertidaksamaan linier satu variabel. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui sifat-sifat ketidaksamaan dengan bantuan video pembelajaran, siswa mampu menyelesaikan masalah pertidaksamaan linier satu variabel secara tepat. Model pembelajaran yang akan kita gunakan pada pertemuan hari ini adalah model discovery learning. Masih ingatkah kalian dengan materi sebelumnya? Ayo, siapa yang masih ingat dengan materi sebelumnya? Apakah negatif 2 merupakan salah satu penyelesaian dari pertidaksamaan berikut? Yang A, min 7 lebih dari dengan 6 salah. Coba kita cek jawaban Desna yang A. Ya, apakah benar jawaban Desna yang A ini bukan merupakan pertidaksamaan jika dimasukkan nilai Y-nya negatif 2. Berarti benar jawaban Desna. Berarti masih ingat Desna dengan materi sebelumnya. Sekarang yang B. Coba yang B, Edwin. Min 5Y kurang dari 14. Min 10 kurang dari 14 itu benar. Oke, kita cek ya. Yang B. Ya, benar. Min 10 kurang dari 14 itu benar ya. Jadi kalian masih ingat dengan materi sebelumnya. Beri aplaus untuk Desna dengan Edwin. Sudah menjawab tentang materi sebelumnya. Berarti kalian masih ingat dengan materi sebelumnya ya. Ilustrasi yang pertama. Ini ada gambar apa? Pramukaan. Oke, ini sedang pramukaan ya. Ada pembina pramuka, ada peserta didiknya. Coba Bapak minta email. Email coba kamu baca ilustrasi ini. Jadi pramuka, kalian harus turun dari tiap tahun. Selama tahun ini, kalian masih memenuhi syarat untuk menjadi raja karena atau pramuka. Oke, terima kasih sudah membacakan ilustrasi 1. Jadi, untuk menjadi pramuka, usia kalian harus kurang dari 18 tahun. Kurang dari 18 tahun. Perhatikan ya. Selama 3 tahun, kalian masih memenuhi syarat untuk menjadi praja muda karana atau pramuka. Masalah di atas dapat dengan mudah diubah menjadi pertidaksamaan linier. Menurut kalian, jika X adalah usia kalian saat ini, manakah 4 pertidaksamaan berikut yang menyatakan masalah di atas? Nah, ini ada 4 pertidaksamaan. Sudah ada gambaran? Maka menurut kalian nih, jika X-nya adalah usia kalian. Nah, Bapak sekarang bertanya dengan kalian. Usia kalian saat ini berapa? 3
13 tahun. 13 tahun. 13 tahun. 13 atau 14 tahun ya. Oke. Sekarang kita ke ilustrasi kembali. Kita kembali ke ilustrasi. Usia kalian 13 atau 14 atau rata-rata 13 tahun ya. 13 tahun. Nah, berarti X-nya 13. Jadi, nilai X-nya ini kalian masukkan ke pertidaksamaan ini. Ya. Silahkan, siapa yang bisa menanggapi ilustrasi yang pertama? Coba Nuari. Ada 4 pertidaksamaan ini, mana kira-kira yang benar? C, Bapak. Yang C. Baik, kita cek ya. Kita cek, perhatikan. Dengan usia kalian tadi rata-rata 13 tahun. Yang A dulu. Yang A kalau kita masukkan 13. 13 tambah 3. Yang A ini ya. 13 ditambah 3. Berapa? Yang A hasilnya? 16 lebih dari 18. Oke, apakah ini benar? Kita cek. Salah. Ya. Selanjutnya yang B. 16 lebih dari sama 18. 16 lebih dari sama dengan 18. Apakah benar? Salah. Salah. Coba kita cek. Iya, salah ya. Yang C, X ditambah 3 kurang dari 18. 16 kurang dari 18 benar. Oke, kita cek. 16 kurang dari 18. Apakah benar? Benar ya. 16 itu kurang dari 18. Sekarang yang D. X ditambah 3 kurang dari sama dengan 18. Apakah benar atau salah? Salah. Salah, Pak. Kenapa salah? Ya, karena 13 Ya? Ya, boleh. Siapa yang mau memberikan tanggapan tadi? Coba jelaskan kenapa salah? 16 kurang dari 18. Kurang dari sama dengan. 16 Ya. kurang dari sama dengan 11. Jawabannya salah. 16 itu kurang dari 18. Jawabannya adalah salah. Kata Nuari tadi bahwa jawaban dari alternatif penyelesaian ilustrasi yang pertama adalah yang C. Yang A, B, dan D adalah salah. Oke, beri hapus. Luar biasa kalian ya. Sudah bisa menjawab dari ilustrasi yang pertama. Sampai di sini dulu, paham? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Nah, ilustrasi yang kedua. Gambar apakah ini? Mobil. Sama apa? Kardus. Paket ya. Kemudian paketannya ini beratnya berapa? Beratnya berapa? 20 kilogram. 20 kilogram. Nah, kita baca ilustrasinya. Coba Rice. Baca ilustrasi yang kedua. Pak Freddy memiliki sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 100 kg. Berat Pak Freddy adalah 60 kg dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotak berat 20 kg. Oke, terima kasih. Jadi Pak Freddy memiliki mobil box untuk mengangkut barang. Daya angkut mobilnya itu tidak lebih dari 800 kg. Berat Pak Freddy sendiri adalah 60 kg. Dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotak beratnya 20 kg. A. Tentukan pertidaksamaan dari situasi di atas. Yang B. Tentukan banyak kotak paling banyak yang dapat diangkut oleh Pak Freddy dalam sekali pengangkutan. Alternatif penyelesaiannya. Misalkan X-nya itu banyaknya kotak barang yang diangkut dalam mobil box. Ini Bapak kasih gambaran. Coba minum. Banyak kotak dikali berat
setiap kotak ditambah berat Pak Freddy tidak lebih dari daya angkut mobil. Oke, ya. Jadi banyaknya kotak dikali berat tiap kotak ditambah beratnya Pak Freddy sendiri tidak lebih dari daya angkut mobil. Benar ya? Ya. Coba siapa yang bisa membuat pertidaksamaannya? Titin. X dikali 20 ditambah 60 kurang dari sama dengan 800. Jadi pertidaksamaannya adalah 20x ditambah 60 kurang dari sama dengan 800. Oke, kita cek. Pertidaksamaannya tadi diperoleh X dikali 20 ditambah 60 kurang dari sama dengan 800. Ya Titin ya. Jadi pertidaksamaannya adalah 20x ditambah 60 kurang dari sama dengan 800. benar ya apa yang disampaikan Titin ya. Yang B, menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan yang sudah didapat. Kita diminta untuk menentukan banyaknya kotak paling banyak yang dapat diangkut oleh Pak Freddy dalam sekali pengangkutan. Oke, Noval. Kita lanjut ke Noval. Noval, coba alternatif penyelesaian yang B. 20x plus 60 kurang dari sama dengan 800. Selanjutnya, Dikurang 60. coba dikurang 60. Jadinya gimana? 20x ditambah 60 dikurang 60 kurang dari sama dengan 800 dikurang 60. Oke, selanjutnya 20x kurang dari sama dengan 740. Oke. X kurang dari sama dengan 37. Jadi banyak kotak yang dapat diangkut Pak Freddy dalam sekali pengangkutan adalah 37 kotak. Nah, ini diperoleh X kurang dari sama dengan 37. Nah, jadi 37 ini diperoleh dari mana? 37 diperoleh dari 740 dibagi 20. Oke, benar. Jadi 37 ini diperoleh dari 740 dibagi 20. Jadi hasilnya adalah X kurang dari sama dengan 37 ya. Jadi banyak kotak yang dapat diangkut Pak Freddy dalam sekali pengangkutan paling banyak adalah 37 kotak. Sudah paham semua? Insya Allah Bapak. Insya Allah paham Bapak. Oke, kita lanjut. Pak. Ya, baik. Kalau sudah paham, kita lanjut. Untuk mengamati sifat-sifat ketidaksamaan. Perhatikan baik-baik, kita amati ya. Yang pertama, ketika kalian menambahkan atau mengurangi kedua sisi dari pertidaksamaan, maka tanda ketidaksamaan ini tidak berubah. Ingat, tidak berubah. Ini sifatnya. Sifat ini juga berlaku untuk kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Sifat yang kedua, ketika kalian mengalihkan atau membagi kedua sisi dengan bilangan positif, maka tanda ketidaksamaan tidak berubah. Kita lihat sifatnya. Sifat ini juga berlaku untuk kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Selanjutnya, yang ketiga, ketika kalian mengalihkan atau membagi kedua sisi dengan bilangan negatif. Tadi yang positif, sekarang yang negatif. Yang positif tadi tandanya tidak berubah. Sedangkan yang negatif,
Ini tanda ketidaksamaannya berubah. Sifat ini juga berlaku untuk kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Contoh soal yang pertama. Selesaikan pertidaksamaan X dikurang 4 kurang dari negatif 2 dan gambarkan penyelesaiannya dalam garis bilangan. Oke, silakan Edwin. Contoh soal yang pertama. X kurang dari 2 ya jawabannya ya. Jadi 2 diperoleh dari mana tadi? Oke, negatif 2 ditambah 4. Jadi penyelesaiannya adalah X kurang dari 2. Untuk di garis bilangannya nanti arahnya ke kanan apa ke kiri, Edwin? Ke kiri. Yakin? X-nya tadi kan kurang dari 2. Apakah benar nanti arahnya itu ke kiri? Karena X-nya kurang dari 2, misal ini di sini kita letakkan 2 ya. Ini kita letakkan 2. Ini garis biru ini arahnya ke kiri. Oke, terima kasih Edwin sudah menyampaikan contoh soal ya, sudah menjawab contoh soal yang pertama. Coba sekarang 13 kurang dari sama dengan X ditambah 14. 13 dikurang 14 kurang dari sama dengan X ditambah 14 dikurang 14. Nah, ini berarti dikurang 14 atau ditambah 14? Dikurang 14. Oke, dikurang 14. Ini ya hasilnya ya. Selanjutnya diperoleh Min 1 kurang dari sama dengan X. negatif 1 kurang dari sama dengan X. Negatif 1 diperoleh dari mana sekarang? Dari 13 dikurang 14. Oke, 13 dikurang 14 itu hasilnya negatif 1. Jadi pertidaksamaannya adalah X lebih dari sama dengan min 1. Oke, benar ya. X lebih dari sama dengan negatif 1. Untuk garis bilangannya. Untuk garis bilangannya sekarang. Ini ada garis bilangan ya. Garis bilangannya nanti arahnya ke kanan apa ke kiri? Kanan. Ke kanan. Oke, coba kita buktikan ya. Tadi kan kita peroleh X lebih dari sama dengan negatif 1. Ya kan? Nah, di sini kira-kira letak negatif 1-nya. Di sini letak negatif 1-nya. Tadi kata Sekar arahnya ke kanan. Coba. Apakah benar arahnya ke kanan? Ya. X lebih dari negatif 1. Berarti arahnya adalah ke kanan. Benar ya? Garis bilangannya arahnya adalah ke kanan. Beri hapus untuk Sekar dan Edwin. Edwin tadi menjawab untuk contoh soal yang nomor 1. Ya. Sekar menjawab untuk contoh soal yang nomor 2. Oke, luar biasa kalian. Ya, masih semangat? Masih semangat? Untuk lebih memahami menyelesaikan masalah pertidaksamaan linear satu variabel, silakan kalian lihat video pembelajaran melalui link yang sudah Bapak bagikan. Ini linknya. Mari kita lihat bersama-sama. Halo? Kenapa? Mau mesen lagi? Boleh. Berapa? Butuh berapa? 100 kotak? Siap. Satu kotak isinya 20 kilo ya? Oke. Yuk, lagi. Joko, Ali, sini dulu sebentar. Kenapa bos? Kalian bisa bantuin saya nggak? Bantu apa bos? Ngirim barang biasa, pesanan. Berapa banyak bos? 100 kotak, satu kotak 20 kilo. Harus habis bos. Tuh harus lah. Ini kalian kira-kira beratnya berapa ya? Kalau saya sih 62 kg. Kalau saya 53 kg bos. Jadi gini, kalian nanti ngirimnya pakai mobil saya aja. Mobil saya muatnya 835 kilo. Nah itu kalian hitung sendiri berapa bolak-balik. Hitung deh. Apa ya? Susah. Bos saya ngitung gitu.
bos-bos yang model begitu tuh. Yang kalau kasih pekerjaan tidak tuntas, kasih pekerjaan suruh anak buahnya mikir lagi, jadi pusing itu pasti. Ketika kita menghadapi masalah-masalah seperti yang tadi itu adalah masalah-masalah yang membutuhkan sesuatu yang lebih dari persamaan linear satu variabel, yaitu sesuatu yang kita sebut dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Maka pertidaksamaan adalah simbol-simbol yang tidak sama dengan. Misalkan yang pertama ada lebih dari, ada kurang dari, ada lebih dari atau sama dengan, ada kurang dari atau sama dengan, atau ada juga tidak sama dengan. Dan pertidaksamaan linear satu variabel atau PLSV adalah pertidaksamaan yang mempunyai satu variabel dan variabel itu berpangkat 1, sama seperti yang persamaan. Contoh misalkan 3A kurang dari 18 atau 7X lebih dari 50X tambah 2. Kurang lebih seperti itu. Dan menentukan penyelesaiannya kita dapat menggunakan sifat-sifat pertidaksamaan. Sifat-sifat pertidaksamaan. Jadi tanda pertidaksamaan itu tidak akan berubah ya, sahabat edukasi, tidak akan berubah ketika kedua ruas kiri dan kanan kita tambahkan dan kita kurangi dengan bilangan yang sama. Dan tanda pertidaksamaan itu juga tidak akan berubah ketika kedua ruas kita kalikan dan kita bagikan dengan bilangan positif yang sama. Nah, uniknya tanda pertidaksamaan itu harus berubah ketika kedua ruas kita kalikan atau kita bagikan dengan bilangan negatif yang sama. Jadi kalau kita bagikan atau kalikan dengan negatif, maka tandanya akan berubah. Nah, kita kembali ke permasalahan Pak Bos yang bawa sedan kemudian menyuruh anaknya membawa kotak-kotak box makanan atau apalah itulah. Di situ kita ketahui bahwa hari itu mereka harus mengantar pesanan barang berupa 100 kotak barang. Yang berat-berat, yang masing-masing berat dari kotak ini adalah 20 kg satu kotak. Entah ini kotak apa ya, berat sekali satu kotak 20 kg. Kemudian dua pekerjanya itu yang pertama, orang pertama mempunyai berat 62 kg, orang kedua mempunyai berat 53 kg. Kemudian mobilnya itu hanya mampu mengangkut 835 kg. Yang menjadi pertanyaannya adalah berapa kalikah kedua orang ini harus bolak-balik mengantarkan 100 kotak dengan kapasitas mobil yang hanya 835 kg. Di sini bisa kita hitung dengan cara pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, ini kita misalkan dulu. Jadi di matematika itu memang selalu ada pemisalan-pemisalan dan kita harus misalkan hal-hal yang memang kita belum tahu. Jadi kita misalkan banyaknya kotak yang bisa dibawa di dalam mobil itu kita misalkan dengan A. Maka pertidaksamaannya adalah banyaknya kotak dikali dengan berat setiap kotak yang ada, kemudian ditambah dengan berat Ali, kemudian ditambah dengan berat kedua orang ini yang mengantarkan, yang tidak lebih dari daya angkut mobil. Jadi didapatlah 20A ditambah 62 ditambah 53 kurang dari atau sama dengan 835. 20A ditambah 115 kurang dari atau sama dengan 835. Sampai di sini kita sederhanakan dengan kedua ruasnya, kita kurangi dengan 115. Maka 20A ditambah 115 kurang 115, kurang dari atau sama dengan 835 kurang 115. Didapatkanlah 20A kurang dari atau sama dengan 720. Nah, kemudian sampai di sini, kedua ruas kita sederhanakan dengan kita bagi dengan bilangan positif 20. Jadi 20A dibagi 20 kurang dari atau sama dengan 720 dibagi 20. Didapatkanlah 20A dibagi 20 jadinya A kurang dari atau sama dengan 36.
Jadi banyaknya kotak yang dapat diangkut dalam sekali pengangkutan itu paling banyak adalah 36. Nah sekarang jika dalam satu kali pengangkutan mereka bawa bisa 36 kotak, yang hari itu mereka harus antar adalah 100 kotak. Maka banyaknya bolak-balik yang mereka lakukan pada hari itu adalah 100 dibagi dengan 36 sama dengan 2,7. Kita bulatkan saja menjadi 3. Jadi banyaknya pengantaran pada hari itu adalah 3 kali. Mudah kan? Jadi semoga membantu dan terus belajar matematika dan semangat terus. Itu tadi adalah video pembelajaran tentang menyelesaikan masalah pertidaksamaan linier satu variabel. Sampai di sini ya. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Apa sudah paham semua? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Oke, baik. Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Sekarang kita waktunya untuk mengerjakan LKPD. LKPD sudah Bapak bagi dan share di grup WhatsApp kalian. Silahkan kalian kerjakan sesuai kelompok yang sudah Bapak bagi. Baik, Bapak kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD. Ini LKPD-nya. Ini ada 2 aktivitas. Ya, LKPD kita ada 2 aktivitas. Ini aktivitas yang pertama. Aktivitas kedua ini ada 3 soal. Kemudian nanti setelah itu kalian presentasikan sesuai kelompoknya masing-masing. Ini jawaban yang sudah dikirim tadi berdasarkan hasil diskusi kelompok. Silakan disampaikan, dipresentasikan. Penyelesaian A. Gambarlah kebun Pak Dani yang terbentuk persegi panjang tersebut. Persegi panjang dengan panjang 3x tambah 7 Meter. Lebarnya 4 meter. B. Kebun tersebut akan dipagari dengan bambu, tidak boleh lebih dari 110 meter. Maka bentuk pertidaksamaan linearnya adalah 2 dikali 3x ditambah 7 tambah 2x kurang dari sama dengan 110. C. 2 kali 3x tambah 7 tambah 2x kurang dari 110. 6x tambah 14 tambah 2x kurang dari sama dengan 110. 8x tambah 14 ambil 4 kurang dari 10 diambil 14. Ya. Kurang 11. 8x kurang dari sama dengan 96. X kurang dari sama dengan 96 berdelapan. Dibagi X 8. kurang dari sama 12. Jadi 12 diperoleh dari mana? Dari 96 bagi 8. Oke, jadi penyelesaian dari pertidaksamaannya adalah X kurang dari sama dengan 12. Oke, ini jawaban dari kelompok 1 yang sudah disampaikan oleh email ya. Bagaimana kelompok lain? Apakah jawabannya sama? Sama, Pak. Oke, sama. Kalau gitu kita lanjut. Ini jawaban dari kelompok 2 akan disampaikan oleh Titin. Silahkan Titin. Penyelesaian luas persegi panjang dikurang luas segitiga lebih dari sama dengan 12. 3R dikurang 1/2 kali 3R lebih dari sama dengan 12. 3/2R lebih dari 12. Lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan 12. R lebih dari Sama dengan. 12 dikali 2/3. Ya. R dari sama dengan 8. Jadi nilai R lebih dari sama dengan 8. Oke, untuk aktivitas 2 nomor 1 hasilnya yang disampaikan kelompok 2 oleh Titin adalah R lebih dari sama dengan 8. Bagaimana kelompok lain? Sama, Pak. Oke, sama. Selanjutnya untuk nomor 2
Oke, silakan Desna. Nomor 2, nilainya X kurang dari sama dengan 1/2. Aktivitas 2 nomor 3. Nomor 3 hasilnya nilai C minimal yang mungkin adalah 10 meter yang disampaikan oleh Desna dari kelompok 3. Apakah kelompok lain sama hasilnya? Sama. Oke, berikan hapus untuk kelompok yang sudah menyampaikan presentasi hasil dari LKPD. Kesimpulan, ketidakpersamaan linear satu variabel yang membuat notasi kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, yang memiliki sebuah variabel bentuk AX ditambah B kurang dari 0 atau AX ditambah B lebih dari 0 atau AX ditambah B kurang dari sama dengan 0 atau AX ditambah B lebih dari sama dengan 0. Ya, terima kasih sudah menyampaikan kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari pertemuan kita pada kali ini adalah pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSV adalah kalimat terbuka yang memuat notasi kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. 2. Yang memiliki sebuah variabel dinyatakan dalam bentuk AX ditambah B kurang dari 0 atau AX ditambah B lebih dari 0 atau AX ditambah B kurang dari sama dengan 0 atau AX ditambah B lebih dari sama dengan 0. Apakah kalian senang dengan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Senang, Pak. Ya, evaluasi pembelajaran kita ini menggunakan quizzes. Nanti Bapak bagi linknya melalui grup WhatsApp. Nanti silakan kalian bergabung untuk mengerjakan evaluasi pembelajaran kita. Oke, silakan kalian kerjakan. Oke, ini hasil dari evaluasi pembelajaran. Yang pertama Novi, yang kedua Titin, yang ketiga Manda. Oke, ini hasilnya bisa dilihat ya. Ada yang benar semua, ada yang salah satu. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang uji kompetensi yang terdapat pada buku pegangan peserta didik. Ya, nanti kita akan bahas, Bapak akan mengecek penguasaan peserta didik terhadap materi pelajaran yang sudah kalian pelajari. Baik, sebelum Bapak akhiri, Bapak akan memberikan pesan moral, yaitu pesan moralnya adalah orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Ini pesan moral untuk pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada
kesempatan kali ini alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kali ini bermanfaat buat kalian semua. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.